di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. 6 perkara yang dibenci Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Amsal 6 ayat 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Martin Luther pernah berkata seperti ini: kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita, namun kita dapat melarang burung bersarang di atas kepala kita. Dapat diartikan bahwa pikiran-pikiran jahat atau tawaran dosa kadang muncul di benak kita, namun kita dapat memilih untuk tidak membiarkannya bercokol di situ, membangun sarang dan menelurkan perbuatan yang buruk, karena perbuatan buruk itu adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Pada ayat 16, penulis kitab Amsal menyatakan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ada yang menarik dalam ungkapan ini, yaitu 6 perkara jahat yang dibenci Tuhan. Artinya tidak disukai dan tidak diperkenankan olehnya. Tetapi kalau sudah menjadi 7 perkara, artinya sudah keterlaluan dan tidak mau bertobat, maka hal itu menjadi kekejian bagi hatinya. Inilah 6 perkara, bahkan 7 perkara itu. 1. Mata sombong. Keangkuhan merupakan dosa yang paling berbahaya, karena sewaktu kita terjatuh ke dalamnya, kita tidak menyadarinya. Keangkuhan bisa berbentuk tindak penghinaan terhadap orang, namun keangkuhan dapat pula berwujud kekerasan hati untuk mengakui kesalahan. Mata sombong adalah satu-satunya dosa yang dapat menutup mata kita untuk melihat dosa lain dalam hidup kita. Inilah dosa yang menghalangi kita meminta pengampunan atas dosa lainnya. 2. Lidah dusta. Lidah yang berdusta dan saksi dusta yang menyemburkan kebohongan adalah dosa yang membengkokkan atau menutupi kebenaran demi keuntungan pribadi, yakni dusta, penipuan, dan kepura-puraan. Tidak ada yang lebih suci daripada kebenaran, atau yang lebih penting bagi perkataan daripada menyampaikan kebenaran. Allah dan semua orang baik membenci dusta dan jijik terhadapnya. 3. Tangan yang menumpahkan darah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah umumnya berawal dari hilangnya rasa keadilan, belas kasihan, dan berakhir dengan tindak kekejaman. Digambarkan seperti seorang yang haus darah. Iblis itu sejak awalnya adalah pendusta dan pembunuh. Yohanes 8 ayat 44. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah adalah sikap ketidakadilan, mengusahakan penghukuman bagi orang lain hanya demi kepuasan dirinya. 4. Hati yang membuat rencana jahat. Kelicikan dalam hati untuk merancangkan dosa, hikmat untuk melakukan kejahatan, dan kepala yang membuat rencana-rencana yang jahat. Dengan cara mengenal kedalaman-kedalaman iblis dan tahu bagaimana menjalankan secara berhasil persengkokolan yang didasarkan pada ketamakan, iri hati, dan balas dendam. Membuat strategi yang penuh tipu muslihat dan rancangan dosa mendatangkan murka Tuhan. 5. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Semangat dan ketekunan dalam menjalankan dosa merupakan gambaran kaki yang segera lari menuju kejahatan, seolah-olah takut kehilangan waktu atau tidak sabar menunggu apa yang ingin mereka lahap dengan rakusnya. Inilah ketekunan orang-orang berdosa dalam mengejar-ngejar hal-hal berdosa, sungguh-sungguh dalam hal melakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah. 6. Saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Dusta berarti tidak menyatakan kebenaran, padahal Tuhan memerintahkan umatnya tidak menyembur-nyemburkan kebohongan. Jangan kamu mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Keluaran 20 ayat 16.
Saksi dusta dapat menimbulkan pertengkaran di antara saudara dan dapat memecah belah kerukunan umat. 6 perkara dibenci Tuhan, namun hingga yang ketujuh, yakni pertengkaran, merupakan kekejian di hatinya. Sahabat Iktus, 6 perkara bahkan 7 perkara dipaparkan oleh penulis Amsal dengan tujuan agar kita sebagai umat Tuhan sedia mengintrospeksi diri dan memperbaiki keadaan kita, sebagaimana tertera dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 6 perkara yang dibenci Tuhan bukanlah hal yang biasa, melainkan adalah kekejian di hadapannya. Semua hal itu dapat menghancurkan hubungan saya dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan juga dapat merugikan diri saya sendiri. Karena itu, sikap sedia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan kelepasan dari semua perkara ini merupakan hal terbaik yang dapat saya lakukan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari bahwa ada 6 perkara yang dibenci Tuhan? Dari ke-6 perkara itu, bahkan 7, hal apa yang masih belum terlepas dari hidup saya? Sudahkah saya datang memohon kelepasan dan pengampunan dari Tuhan untuk perkara ini? Tuhan Yesus, saya menyadari seringkali bersikap sombong, dusta di lidah saya, bertindak tidak adil, merencanakan yang jahat, berlari menuju kejahatan, menyemburkan kebohongan yang menimbulkan pertengkaran. Ampuni saya ya Tuhan, dan perbaharuilah hidup saya. Saya tidak mau lagi melakukan apa yang menjadi kekejian bagimu. Saya ingin hidup damai dengan sesama dan selalu menjadi berkat. Amin. Kita tidak dapat melarang burung terbang di atas kepala kita, namun kita dapat melarang burung bersarang di atas kepala kita. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu